warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Sehubungan dengan teman-teman ini pasti nggak asing kan ya sama istilah Gen Z di Indonesia. Karena Gen Z ini sangat berpengaruh terhadap masa depan bangsa. Karena memang masa depan bangsa itu tergantung pada generasinya. Lalu bagaimana jadinya jika Gen Z di Indonesia ini masih terus-terusan bermalas-malasan, mageran, dikit-dikit pengennya healing? Oleh karena itu, di podcast kali ini kita akan membahas tentang cara memberantas konotasi negatif Gen Z di era milenial. Dan bersama tamu spesial kita hari ini adalah, kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum Mas Ilham. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak siapa ini? Dan Mbak Danila. Mbak Danila, siap. Terima kasih. Mas Ilham bisa sedikit dijelaskan tentang profil Mas Ilham dan kesibukan akhir-akhir Mas Ilham? Oke, terima kasih Mbak Danila. Izin menjawab dulu ya. Izin salam dulu ke para netizen yang ada dimanapun itu berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam kenal bagi semuanya yang mendengarkan video keren ini. Saya Muhammad Ilham, asli dari Mojokerto, KTP sudah Bojonegoro, terus domisili saat ini di Surabaya. Kegiatan sehari-hari ada beberapa. Yang paling utama adalah saya saat ini menjadi dosen ASN atau PNS di UIN Sunan Ampel Surabaya. Terus kerjaan selain itu juga mencoba aktif di media sosial, baik di Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, ya semacam aktivis media sosial untuk berbagi kepada anak-anak muda. Terus kegiatan sehari-harinya juga mungkin saya sebagai cowok panggilan ya. Cowok panggilan ini sering diajak ngopi dalam kegiatan formal maupun non formal, saling berbagi cerita, saling berbagi inspirasi, saling ngopi, terutama untuk anak-anak muda. Gitu, Mbak. Gen Z. Saya nggak akan menjelaskan istilahnya itu apa, teorinya apa. Silakan di googling di rumahnya masing-masing atau di gadgetnya sendiri ya. Tapi secara umum ada batasan usia-usia. Gen Z bagaimana, Gen Y bagaimana. Intinya ada beberapa diksi yang menceritakan tentang milenial dan kolonial. Jadi ini ibaratnya milenial adalah anak muda, kolonial adalah bahasa-bahasa orang-orang sepuh, orang-orang senior. Ini menjadi dikotomi, menjadi pembeda di antara keduanya yang seakan-akan dalam pandangan saat ini yang senioritas, yang kolonial tadi itu sebagai orang yang punya power, yang punya keilmuan yang tinggi, sedangkan anak muda, Gen Z, terus milenial ini biasanya cenderung, ngapunten, mohon maaf dalam tanda kutip, disepelekan. Kebanyakan seperti itu. Jadi kamu anak baru lahir aja bisa bla 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 bla. Tapi ada beberapa yang kolonial, yang senior ini benar-benar merangkul anak muda, merangkul Gen Z tadi, merangkul milenial, dan itu banyak juga. Jadi soal Gen Z terserah teman-teman mengartikan bagaimana. Intinya ya anak muda. Ada beberapa anak muda itu yang dirangkul, ada juga yang disepelekan. Itu memang ya lumrah lah dalam kehidupan saat ini. Tapi kalau dalam saya, Gen Z ini bakal menunjukkan sesuatu yang luar biasa suatu saat nanti. Sekali Gen Z, sekali anak muda itu disepelekan, itu bekasnya luar biasa. Sekali anak muda itu dirangkul, didengarkan minimal, diajak kolaborasi, itu hasilnya bakal bombastis suatu saat nanti. Dan bakal orang tua itu bakal membatin, Loh, kok iso ya arek enom kayak gitu. Kok bisa anak muda seperti itu, kok bisa? Nah, kok bisa itu tadi ketika yang senior, bapak, ibu guru, ustadz, atau siapapun itu memberi celah, memberikan kesempatan kepada anak muda itu berekspresi. Memang beda zaman, beda aturan, beda waktu, beda pendekatan. Gitu. Oke, generasi strawberry ini juga lagi boomingnya, lagi viralnya, lagi banyak orang yang membahas itu. Generasi strawberry itu simpelnya gini. Saya pertama kali dengar itu dari Profesor Renal Kasali. Beliau ini guru besar ilmu manajemen di Universitas Indonesia. Dan saya baru ngeh bahwa generasi strawberry itu kelihatannya
stroberi itu kalau dilihat di kacamata kita, stroberi ini kayak buah yang paling bagus secara kasat mata, itu bagus dibandingkan buah-buah yang lainnya. Buah nangka, kedondong, apalagi sirsak, terus apalagi buah salak itu kan kayak nggak bagus sama sekali. Tapi kalau buah stroberi ini bagus banget loh, keren loh, secara itu warnanya merah merona. Tapi ketika dimakan, anak saya pernah nyoba, anak pertama, wih kayaknya enak ini, wih dimakan, ternyata kecut, dimuntahin loh itu ternyata. Lah, awal pertama anak saya itu sudah ketipu. Tak kira itu manis lebih, ternyata kau pacutnya gak enak, akhirnya dimuntahin. Terus lembek itu coba jenengan pegang kulitnya apa ya, nangka ya atau durian, itu kalau dipegang gini kan yang lembek tangan kita ya bakal berdarah. Tapi kalau buah stroberi itu dipegang gini, tangan kita kuat gak bakal berdarah, tapi buah itu yang bakal hancur lebur. Lah itu yang terjadi di anak muda saat ini. Oke ya, tak ulang ya, itu yang terjadi di anak muda saat ini. Dan di usia saya yang kolonial, yang tua ibaratnya ya 32 tahun ya termasuk kolonial ya, itu juga bisa terjadi. Generasi tua itu masih pakai generasi yang stroberi tadi. Ini agak bahaya. Jadi ini tamparan buat kita semuanya, jangan sampai kita kayak stroberi tadi. Kelihatannya bagus, ternyata kecut, nggak enak. Ada beberapa yang manis ya, tapi kebanyakan kecut. Kelihatannya bagus, nggak enak ternyata rasanya. Meskipun kandungannya ada banyak manfaatnya ya, tapi ketika dipegang lembek. Itu dalam artian anak muda zaman sekarang itu kelihatannya bagus, skincare-nya glowing-nya luar biasa, bajunya, outfitnya istimewa, followernya banyak, titelnya banyak. Tapi ketika diajak kolaborasi, ketika ditanya karyanya apa, kosong, kecut tadi ya. Kecut itu dalam arti ya nggak ada karya, cuma hanya kemasannya aja yang bagus, tapi isinya kurang. Ini ngapunten ya, mohon maaf, bukan hanya menjas anak muda yang di luaran sana. Ini bisa jadi menampar diri saya sendiri. Jangan-jangan saya juga stroberi, kelihatannya bagus tapi hasilnya kosong. Ya bisa jadi. Terus ketika dipegang itu langsung rusak ya buahnya, hancur lebur. Itu kayak anak muda zaman sekarang ketika dihantam satu proyek, terutama di sekolah atau di pondok pesantren atau di kampus, dikasih satu tugas itu sudah sambatnya, ya Allah kayak mau kiamat. Ya Allah kok susah banget yo, ini dosennya nggak manusiawi, ini gurunya nggak manusiawi, ini ustadzahnya ini kayak beda kayak sama kayak zaman penjajahan dulu Jepang Belanda, kayak memaksa kita untuk menuruti tugas-tugasnya. Kebanyakan anak muda zaman sekarang kayak gitu, bukan melihat sami nama atau nanya kepada guru, tidak melihat hikmahnya apa sih tugas ini, enggak, tapi sambat dulu. Kebanyakan sambat dulu daripada mengerjakan dulu. Itu beda dengan generasi tua dulu, zaman dulu. Meskipun ngapunten ya, mohon maaf, meskipun titelnya banyak, doktor, profesor, tapi kadang itu diuji sama pimpinannya. Coba dong, bukan tupoksi kerjaannya, coba dong benahin genteng yang bocor gitu, coba. Itu kalau generasi zaman dulu manut, oh ini mungkin biar santrinya nggak kebanjiran, santrinya biar nggak bocor kena air hujan atau kejatuhan genteng, berpikirnya arahnya ke sana. Kalau zaman sekarang coba anak muda S1, S2, S3, tolong ya buang sampah. Hah? Buang sampah? Ini kan tugasnya orang yang sudah tanggung jawabnya. Kadang beberapa kayak gitu. Jadi dihantam tugas sedikit, alasannya banyak, selesainya lama, hasilnya nggak maksimal. Kalau orang zaman dulu banyak kerjanya, ngomongnya sedikit, tapi hasilnya itu optimal. Bahkan tanpa dana hasil. Kalau sekarang butuh dana berjuta-juta, puluhan juta, miliaran, tapi hasilnya kosong, korupsinya banyak. Ngapunten. Ini buat menampar diri kita sendiri mungkin, biar tidak selembek itu ya kita. Oke, terima kasih. Pertanyaannya ini menarik ini. Ini kekinian, Gen Z banget ini bahasanya, gempuran ya. Di tengah gempuran kita tidak sempoyongan ya, tetap kokoh, semangat.
Jadi ini mungkin nanti waktunya sebentar ya, karena banyak yang sibuk, tim juga sibuk, saya juga membagi waktu mungkin nanti sekitar setengah jam ya. Nanti silakan untuk bisa konsultasi di media sosial saya, nanti cek di IG, Facebook, TikTok, YouTube, monggo dicek Ilham Sang Juara. Nanti bisa konsultasi free gratis secara 27 jam nonstop, nanti siap mengawal anak-anak muda. Silakan tanya apapun itu. Oke ya, karena ini waktunya terbatas banget. Jadi untuk pertanyaan tadi, apa sih bekal anak muda, termasuk saya juga ya, bekalnya ketika berperang menghadapi dunia yang serba polusi informasi, polusi inovasi, polusi kejelekan dan sebagainya. Kira-kira apa yang perlu kita siapkan? Saya juga mikir kira-kira apa yang perlu saya siapkan ya. Ini buat penyemangat buat kita semuanya. Yang penting ya, santri atau siapapun yang mendengar ini, atau Pak Kiai, ngapunten kalau bahasa saya agak terlalu membara atau agak bahasa Surabayaan agak kasar, ngapunten. Karena ini sesuai dengan bahasa kaumnya. Anak muda insya Allah dengan bahasa-bahasa yang kasar gini biasanya seneng. Yang pertama, untuk membekali anak muda itu semangat down to earth-nya tadi. Down to earth, merendah. Kalau bahasa saya itu siap menjadi keset siapapun itu. Sekarang itu zaman egonya itu tinggi banget. Sudah punya ini, punya itu, tapi egonya tinggi. Down to earth-nya nggak mau. Terus merendahnya nggak mau, membuminya nggak mau. Justru tipikalnya anak muda zaman sekarang adalah dominan, sisi dominan. Ingin dihargai, ingin dilayani, ingin didengarkan, ingin divalidasi, dan sebagainya. Jadi saran saya untuk anak muda, boleh dalam hal mendominasi potensi kita, boleh. Karena banyak orang itu sekarang maksiat itu lebih banyak viralnya dibandingkan hal-hal baik. Kenapa? Karena ya kita terlalu tawaduknya. Jadi jangan terlalu menonjolkan kebaikan kita biar nggak dicap sombong sama orang lain. Ada beberapa kayak gitu, sehingga apa? Mengkip kelebihan kita, menutup kelebihan kita biar orang lain tahu sendiri. Ada beberapa kayak gitu. Jadi ini agak timpang ya. Ada yang down to earth, merendah, ada juga yang silakan melangit. Kalau bahasa saya melangit, menunjukkan kamu punya apa, kamu punya potensi apa, tunjukkan. Kalau enggak kita melangit menunjukkan kelebihan apa, ya minimal kalau di sini one day one posting semisal, atau one day one video, one day one artikel, silakan, atau one week one post, silakan. Seimbang antara membumi dan melangit, ini seimbang sesuai dengan kebutuhan. Jadi banyak orang yang terlalu melangit, nggak punya potensi melangit, akhirnya kok terlalu mendaki-daki wong iki, akhirnya nggak ada yang mau deketin kita. Jangankan deketin, kolaborasi, ngajak ngopi aja kita bakal dijauhi sama orang lain. Jadi saran saya tadi, silakan membumi sesuai dengan kebutuhan, melangit juga sesuai kebutuhan. Terus keterampilan atau soft skill yang dimiliki anak muda saat ini itu kuasai teknologi. Banyak generasi tua itu amburadul, hancur-hancuran. Kenapa? Karena nggak menguasai teknologi. Kecuali orang kaya, orang yang senior, nggak punya teknologi yang tinggi, tapi bisa meng-hire anak buah, bisa, nggak masalah, uang berbicara. Akhirnya teknologinya jalan di sana. Terus kalau bisa punya beberapa kelebihan yang bermuaranya adalah bisa nggak bermanfaat untuk masyarakat, bisa nggak bermanfaat untuk keluarga lah minimal, atau bermanfaat minimal untuk diri kita sendiri. Minimal diri kita sendiri ini tidak ngerecoki orang lain. Oke, yang pertama tadi biar nggak ngerecokin orang lain, terus bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk guru, bermanfaat untuk masyarakat. Secara alamiah kalau kita sudah bermanfaat untuk orang lain ya, kita nggak usah ngemis-ngemis lagi. Tolong follow IG saya, tolong subscribe YouTube saya. Tanpa diminta itu, orang bakal mensubscribe dengan sendirinya. Orang bakal ngefollow dirinya. Cium tangan saya ya, nggak perlu kayak gitu. Nggak perlu ngemis-ngemis jabatan, nggak perlu ngemis-ngemis butuh validasi biar dihargai, enggak.
Selagi kita mau berpikir hal apa ya yang sekiranya hari ini bisa bermanfaat untuk orang lain, itu bakal kita hidup kita bakal mulia. Kalau bahasa saya itu kalau kita membantu orang lain, hidup kita bakal terbantu. Hidup kita nggak bakal buntu lah. Hidup kita nggak bakal buntu. Selalu ada solusi, selalu ada rezeki. Kalau bahasa manajemen yang saya dapatkan ketika kuliah di kampus S2 Ciputra Surabaya, itu ada 2 pilihan, tinggal milih. Milih inovasi atau mati. Inovasi adalah hal kelebihan apa, hal keren apa, hal pembeda apa yang bisa menjadi keunggulan daya tarik kita dibandingkan orang-orang yang lain, dibandingkan lembaga-lembaga yang lain, dibandingkan pesantren-pesantren yang lain, dibandingkan komunitas-komunitas yang lain. Harus ada poin lebih, inovasi atau mati. Kalau nggak ada inovasinya tiap hari, itu bakal ditinggal sama customer. Sama kayak makanan, kalau nggak ada inovasinya, bosan itu doang, akhirnya berpindah haluan. Terus apalagi ya? Banyak sebenarnya, silakan di googling nanti ya. Kelebihan apa atau potensi apa atau keterampilan apa yang dimiliki anak muda. Yang penting tetap berusaha menjadi orang baik, karena nanti ketika sudah terjun di dunia kerja itu, ya Allah, warna-warni. Kita dituntut untuk nggak bisa full menjadi orang baik nanti, itu tantangan suatu saat nanti. Terus apalagi ya? Terus belajar, haus akan informasi, jangan merasa ketika nanti sampai sudah, teman-teman mungkin sudah S1, terus ketika ada orang yang nggak kuliah ngeguruin jenengan atau saya, kamu itu tahu apa? Kamu nggak makan bangku sekolah, nggak makan bangku kuliah, tapi kok mau menggurui saya. Lah itu yang nggak boleh. Itu tadi yang poin pertama, yang down to earth. Gimana caranya kita bisa ngomong dengan orang di atas kita, di angkatan kita atau di bawah kita, tapi dengan santai. Dan yang paling penting adalah bisa full senyum. Ini jarang orang bisa milikin full senyum untuk diri kita sendiri dan membuat full senyum kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau orang kita melihat kita sudah senyum, itu enak loh. Kalau orang lain melihat kita tiba-tiba kabur, ini kan bahaya. Ini kita atau pencopet, bahaya ini nanti ya. Jadi gimana caranya membuat orang itu full senyum, bahkan dikangenin. Ya Allah, si A ini kemana ya, kok jarang ketemu ya. Kalau kelihatan, oh si B itu loh kok kelihatan di sana ya. Ya Allah, semoga jangan dekatin saya, itu nanti takutnya hutang nanti ya. Takutnya minta rokok nanti ke saya. Gak modalnya cuma nafas doang dia ini. Nah itu yang bahaya. Ya apa caranya kita menjadi tipikal yang bisa full senyum buat diri kita, keluarga, orang di sekitar. Menjadi kabar gembira gitu ya. Ya Allah, gitu aja mungkin ya. Ini saya di posisi sebagai netizen yang nggak tahu apa-apa. Semisal, oh positive mindset, growth mindset itu boleh dijelaskan. Saya ini orang bodoh yang mungkin tercipta di tempat duduk ini. Mungkin dijelaskan kira-kira makanan apa itu, biar netizen juga tahu kira-kira. Fixed mindset maksudnya dia itu pola pikirnya tetap gitu, nggak bisa berkembang. Kalau growth mindset kan pola pikirnya berkembang gitu. Fix, F-I-X, tetap ya. Jadi benar kan ya, fix tetap. Jadi pola pikir yang tetap, growth ini berkembang. Sekarang zaman ini saya menganggap polusi ya, polusi informasi banyak, polusi ilmu banyak, polusi maksiat juga banyak, polusi FYP juga banyak, sampai bahkan polusi inovasi juga banyak. Saking banyaknya produk yang punya kelebihan banyak, akhirnya banyak orang yang bingung, kok banyak kelebihan ya. Akhirnya kembali ke masa lampau, kembali yang tidak punya inovasi sama sekali. Ada yang beberapa seperti itu. Maksudnya gini, di tengah banyak orang yang mengejar popularitas, ada yang milih untuk zuhud ya, memilih untuk tidak memikirkan duniawi. Ada yang pola pikirnya seperti itu. Apakah, maksudnya saya tidak mendebat apakah fix tadi sama grow, pemikiran yang tetap itu bisa jadi memang tetap tidak tergerus sama zaman. Jadi nggak ngurusin, aku nggak pakai HP, ada aku nggak pakai WA, ada nggak gitu. Ada bahkan teman saya dosen itu nggak pakai HP loh, nggak pakai WA loh, nggak pakai media sosial. Itu kan kalau dilihat
itu dosennya nggak berkembang sama sekali ya. Itu gimana mahasiswanya menghubungi? Itu menghubunginya via SMS, via telepon, via email. Itu kan ya fake banget ya, nggak berkembang sama sekali. Ini mencoba belajar dalam sudut pandang. Apakah guru itu harus melek teknologi? Apakah harus melek media sosial? Enggak, kalau menurut saya enggak. Tapi memang kebanyakan sekarang kayak gitu memang. Kalau kita nggak melek teknologi, kita terbelakang. Yang rekan dosen saya tadi itu nggak pakai WA, itu memang menyulitkan memang kepada mahasiswa. Tapi tujuan utamanya adalah kita itu, otak kita sudah kena polusi informasi, polusi teknologi, sehingga kita itu digerakkan sama teknologi, kita yang disetir sama teknologi, sehingga hakikat manusia yang harusnya menyetir keseluruhan itu nggak bisa. Ada beberapa yang nggak bisa tidur kalau nggak bawa HP. Makanya di pondok pesantren, banyak beberapa pondok pesantren yang menerapkan tanpa gadget itu selamat. Saya itu bahkan respect setinggi-tingginya. Berarti otak, hatinya, pikirannya itu lagi diselamatkan di banyaknya polusi informasi yang berantakan. Ini mungkin ada santri yang mendengarkan itu sebagai apa ya, memfilter. Ujuk-ujuk ketika sudah lulus MA, jenengan itu siap tempur nanti di luar negeri dengan apa ya, pemikiran hati yang bersih, dibandingkan anak SMP, SMA yang gadgetnya luar biasa, akhirnya nyampah di otaknya. Untuk tanding di kuliahan nanti itu sudah kalah dengan dirinya sendiri. Jangankan tanding dengan dirinya sendiri loh ya. Jangankan tanding dengan orang lain, kompetisi dengan orang lain, tanding dengan dirinya sendiri sudah kalah. Dengan apa? Ngapunten, di media sosial yang nonton yang jelek-jelek, nyekrol-nyekrol yang jelek-jelek, akhirnya apa? Males untuk berkarya, males untuk berprestasi, tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bagus tadi. Jadi pilihan ya, fix mindset sama grow mindset terserah, silakan. Utamanya entah itu fix atau yang apa, yang grow, yang sekiranya bermanfaat itu aja. Kita nggak mendebat fix atau grow tadi, yang sekiranya sampean bisa, kita hidupnya bisa bermanfaat nggak, minimal hidup diri sendiri itu bisa bermanfaat nggak, makan nanti kalau udah nikah ya, itu nggak ngerepotin mertua, nggak ngerepotin tetangga, minimal itu aja. Nggak usah jauh-jauh ngomong sudah bermanfaat nggak untuk orang lain, minimal tidak merugikan orang lain sudah bagus. Tapi memang kalau kebutuhan saat ini ya, kalau dominannya kita harus berpikir eksponensial. Eksponensial ini lompatannya luar biasa. Kalau zaman dulu video itu hanya pakai Kodak dan sebagainya. Sekarang tanpa kamera-kamera, pakai cukup HP itu juga bisa. Banyak yang dulu berkembang, yang dulu itu diagung-agungkan secara teknologi maupun tokoh, figur atau lembaga, itu bisa ambruk loh ya. Bisa nggak terkenal, bisa nggak dipakai lagi teknologinya. Karena apa ya? Tidak grow tadi, tidak berkembang tadi. Ada juga beberapa yang pondok pesantren, restoran yang tidak memakai teknologi sama sekali, bahkan jalannya itu belum diaspal, belum dipaving, terus jalannya itu becek, nggak ada sinyal, tapi banyak peminatnya. Back to nature ya, banyak yang seperti itu. Jadi terserah fix mindset atau grow mindset, tapi kalau bisa sih silakan pakai sesuai kebutuhan dan bisa berkembang secara pribadi kita maupun orang lain. Sekali ngomong kayak gini ya, ini ngomong dalam satu kamera, itu banyak orang yang mendengarkan. Ini kan ya berpikir berkembang ya, sehingga ketika saya tertidur gitu ya, semisal ketika ada orang yang nonton video itu, tiba-tiba ada pahala yang masuk, investasi pahala yang masuk. Ini kalau bukan dari pemikiran orang-orang yang berkembang, nggak bakal muncul. Ini kalau nanti kalau ada adik santri belajar filsafat, itu bakal muncul nanti. Filsafat itu berawal dari tanda tanya yang besar. Hal baru apa yang akan muncul di kemudian hari, sehingga menggeser peradaban kuno sebelum-sebelumnya. Dulu pakai kuda, pakai unta, jalan kaki, sekarang pakai kendaraan-kendaraan yang luar biasa. Bahkan dulu pakai surat menyurat yang berhari-hari, berminggu-minggu, sekarang hitungan detik sudah muncul. Email dan sebagainya. Itu adalah salah satu produk dari grow mindset tadi. Silakan berpikir, terserah kebutuhan jenengan semuanya. Sudah? Jadi bisa disimpulkan kalau nggak semua Gen Z itu berkonotasi negatif gitu ya Mas Ilham.
Jadi kita harus lakukan growth mindset biar kita juga nggak kudet gitu. Jadi teknologi itu juga penting. Betul. Tentang kesimpulan silakan menyimpulkan sendiri kira-kira pembahasan hari ini bagaimana. Tapi yang saya garis bawah itu saya senang banget ngopi dengan anak-anak muda. Senang banget merangkul anak muda. Bahkan kadang pacaran saya dengan istri saya itu terganggu gegara ya bahas tentang anak muda ini seneng. Kadang istri saya cemburu, kok anak wong sing diurus, kadang anak dhewe gak keurus. Tapi ya itu kayak kebanggaan sendiri. Suatu saat nanti ya saya itu ini bukan bahas tentang timbal baliknya apa ya, tapi saya yakin kalau kita berbuat baik kepada siapapun, suatu saat nanti anak saya juga dibantu. Siapa tahu santri-santri atau mahasiswa yang saya ajak ngopi yang punya manfaat dari ucapan saya ini tiba-tiba, oh Pak Ilham dulu ya, yang aku dulu itu males, terus sekarang itu semangat, terus saya itu sekarang jadi pengasuh pondok pesantren. Pak, anak jenengan butuh mondok gratis tak Pak, silakan calling saya Pak. Lah kayak gitu loh. Lah itu bisa Pak, nanti bisa gratis. Lah dalam artian anak muda Gen Z silakan dirangkul. Memang brandingnya anak muda itu ngapunten dalam tanda kutip sampah banget, ngerepoti, ngerecoki, berisik, apalagi ya seneng tawuran, terus ngomong dewe, intinya dominannya itu tinggi. Memang kayak gitu anak muda. Mungkin yang saat ini tua juga mudanya kayak gitu, mau menang sendiri. Tapi ketika anak muda itu benar-benar dirangkul, anak muda itu diajak kolaborasi, itu luar biasa. Ada lagi anak muda Gen Z itu yang sekali dihina, sekali dicaci maki, sekali dibully, itu membekasnya luar biasa. Apalagi anak muda yang suka menulis. Jangan menyakiti anak muda yang senang menulis. Sekali disakitin, namamu bakal abadi dalam tulisan itu nanti. Dan anak muda itu bakal membuktikan, bakal menskakmat orang-orang yang menghina tadi dengan apa? Dengan prestasi, dengan karya. Bisa jadi orang yang menghina anak muda tadi tiba-tiba ngapunten bangkrut, nggak punya uang sama sekali, tiba-tiba bisa ngelamar kerja di anak muda yang dihina tadi. Zaman dunia ini berputar, jadi tetap ajak siapapun itu berkolaborasi, jangan menyakiti hati siapapun itu, biar kolaborasi itu benar-benar epic dan bermanfaat untuk sekitar. Itu aja mungkin ya sedikit kesimpulan, detailnya monggo disimpulkan sendiri. Saya doakan siapapun yang mendengarkan video ini semoga sehat selalu ya, sehat fisiknya, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan juga sehat dompetnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya nggak semua generasi muda atau Gen Z itu kita anggap sampah. Sebab mereka itu sebenarnya bisa menjadi growth mindset jika kita dorong, kita beri rangkulan. Karena sejak mereka lahir, dunia mereka itu full dengan instan. Jadi mereka nggak tahu ya betapa beratnya sebuah perjuangan, pengorbanan. Jadi kita harus pengertian lah sama Gen Z itu. So, dengan rangkulan, dengan dorongan, pola pikir Gen Z yang awalnya fixed mindset bisa kok jadi growth mindset. Percaya deh. Sekian podcast kali ini, semoga bermanfaat buat kalian dan tidak membosankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.